Gimana? Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin ya. Udah tahu belum? Udah update dari KPU? Iya, udah. Kemarin gue buka website KPU kan. Nah, terus langsung tuh muncul countdown menuju pemungutan suara pemilu 2024. Terus ada tabel tahapan pemilu 2024. 2024. Tabel itu mengindikasikan kalau kita mulai masuk di tahap peraturan. Sama yang kita bahas waktu itu ya. Terus sebentar lagi kita menuju tahap pemutakhiran data pemilih. Kalau di tabel tertulisnya itu data pemutakhiran adalah 14 Oktober 2024 sampai dengan 21 Juni 2023. Lihat aja Besti di websitenya KPU www.kpu.go.id. Oh gitu, nah berarti kalau gitu bener dong obrolan kita, obrolan Besti waktu itu yang kita bilang bahwa pemilu 2024 nggak bakalan ditunda. Udah ada kan tuh countdown-nya di website KPU. Nah berarti partai politik sekarang udah bisa ancang-ancang nih untuk karpet merah putih buat millennials dan Gen Z. Seru nih pemilu 2024. Hasil survei kan udah malang melintang tuh di media kalau milenial dan Gen Z jadi kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. Potensialnya tau gak sih lo itu si milenial sama Gen Z katanya 35 sampai 40% dari total pemilih. Gede ya. Gede. Besti, kita hanya punya vibe positif untuk generasi milenial dan Gen Z. Yang konon disebut centennial, jangan sembarangan ya. Milenial, centennial. Anak muda punya power dan influence di pemilu 2024. Nah, kalau generasi milenial itu adalah yang kelahiran tahun 1981 sampai dengan 1996. Sementara kalau generasi Z itu adalah kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Nah, rentang umur 17 tahun sampai awal 40-an tahun. Mereka generasi internet, gercep, dan pokoknya segala informasi bisa hanya melalui jari. Jempol ya. Jempol ya. Emang sih si parpol ini udah banyak juga yang udah mencoba menjaring lah gitu sama si anak-anak muda kan. PAN tuh pernah tuh buat talk show sama influencer. Kalau nggak salah Dokter Tirta sama Shirley Anavita deh. Betul. Itu influencer lumayan terkenal ya. Terus influencer kayak Awkarin juga pernah dukung demo mahasiswa di 2019. Kebayang nggak sih influencer milenial dan Gen Z akan jadi jurkam? Itu loh event yang seperti Citayam Fashion Week. Siapa tahu tiba-tiba di endorse gitu ya warna tertentu sama parpol. Nah, tahu nggak tuh kemarin rame banget tuh memang si Citayam Fashion Week itu. Nah, memang kan ada remaja-remaja tuh dari Depok, Bojonggede, Bogor, Citayam gitu ya, itu dari daerah situlah mereka kalau hari Sabtu dan Minggu mereka datang tuh ke daerah SCBD Sudirman Duku Atas ya. Betul. Nah itu mereka Citayam Fashion Week mereka nyebrang di Zebra Cross. Tahu nggak lo namanya siapa aja? Siapa ya? Abdul Solo. Ya apa ya kalau nggak salah yang pendirinya. Jadi tuh ada beberapa yang jadi ikon ya. Betul. Yang gue tahu sih yang ikonnya tuh ada Bonge, terus ada Roy, terus ada JJ. Yang cantik itu ya? JJ tuh yang cantik, yang mukanya menurut gue tuh kayak Fuji itu loh, putih-putih gitu. Nah itu memang mereka sekarang lagi hits banget, happening banget. Itu kan yang dari sisi fashion. Kalau influencer yang kayaknya kesannya pendidikan tuh ada Maudy Ayunda, terus juga siapa yang bule Cinta Laura, betul. Itu kan juga sekolahnya bagus-bagus ya. Mungkin mereka tuh nanti di-engage tuh ya sama partai politik. Nah, jadi nyambung lagi tadi yang si Citayam Fashion Week. Jadi ini mungkin nanti para partai-partai ini mereka akan menggandeng Citayam Fashion Week ini. Kebayang nggak tuh nanti kalau hari Sabtu, Minggu rame, itu di situ rame dan semua berwarna gitu. Wah, kebayang banget tuh. Nah, ini siap-siap nih buat para Citayam Fashion Week. Ini yang remaja-remaja yang dari remaja kreatif yang dari Citayam, Bogor, Bojonggede gitu ya, Depok.
parpol. Nah itu siapa tahu nanti akan di-endorse oleh partai politik untuk pakai baju sewarna dengan partai yang endorse mereka. Tuh seru banget tuh pasti, warna-warni. Ya? Iya. Apalagi kalau mereka produksi sendiri gitu ya, di-endorse juga sama pengusaha-pengusaha buat bikin streetwear, karya mereka sendiri. Terus didukung sama dana parpol, jualan deh, ada nomor-nomornya gitu ya. Iya, dengan dress code warnanya tuh ikonik banget sesuai dengan partainya masing-masing gitu ya. Pengen banget ya lihat pemilu 2024. Gak sabar nih, pengen lihat nih gimana nih remaja-remaja kreatif nih, nanti kita lihat nih. Tapi siapa sih milenial itu? Jadi gimana nih? Besti yang umur-umur berapa nih? Milenial itu yang umur dari 17 tahun sampai 21 tahun. Nah itu jadi itu yang harus memang menjadi target untuk kampanye pemilu sekarang nih. Gitu. Oke, jadi Besti yang umur 17 sampai 21 tahun itu yang milenial tuh. Jadi kalian harus ikut memonitor kegiatan KPU di RT RW tempat kalian ya untuk pemulihan data pemilih di pemilu 2024. Nah, pemutakhiran data pemilih, catat ya, ini tanggalnya dimulai dari tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023. Bentar lagi ya? Bentar lagi banget gitu. Jadi dicatat jangan sampai kelewat nih. Iya, monitor jempolnya. Betul. Sayang kalau misalnya nama kalian nggak tercatat sebagai data pemilih karena suara kalian sangat berharga. Nah, jadi anak muda Indonesia punya power di pemilu 2024. Benar. Nah, kalau kata survei ya, milenial sama Gen Z itu walaupun gayanya tuh kayak santai, bebas, informal, alay gitu kata orang ya. Tapi mereka tuh follow loh kebijakan pemerintah, up to date sama berita, juga kritis ketika speak up. Makanya tuh milenial sama Gen Z kita jadi kreatif gitu ya, kayak anak-anak di Citayam Fashion Week. Dan hebatnya tuh mereka bilang gitu ke salah satu jurnalis, ini masih balik lagi nih ke topik si Citayam Fashion Week. Jadi salah satu anak di situ bilang kalau pemerintah tuh harus perhatiin ABG, karena katanya ABG itu harus sukses. Kalau nggak sukses calon preman. Mereka udah terbuka ya matanya. Jadi makanya mereka udah nuntut. Nah kemarin tuh gua ngomongin di salah satu topik Besti bahwa remaja-remaja kreatif Indonesia harus sudah mulai minta akselerasi ke pemerintah supaya program-program pemerintah di Undang-Undang Cipta Kerja bisa mereka manfaatkan. Karena ada fasilitas pendanaan, pelatihan, juga ada fasilitas 30% ruang infrastruktur publik buat tempat promosi UMKM. Kan siapa tahu ya Citayam Fashion Week bukan hanya jalan-jalan aja gitu, tapi bisa jadi UMKM sama industri busana. Ini keren loh. Betul banget. Jadi balik lagi ke topik kita. Nah, milenial dan Gen Z itu kan akses digitalnya canggih. Makanya kalian Besti milenial dan Gen Z cari informasi yang bertaburan di media online mengenai pemutakhiran data pemilih KPU. Ya kan? Ikut awasi juga. Siapa berani sih sama investigasi netizen, jago mereka banget. Dan kalau gitu nih KPU dan Bawaslu mesti gercep nih, siap siaga, upload informasi dan laporan ke website. Nggak cukup itu aja, tapi juga harus dilakukan sosialisasi melalui semua media, terutama umumin hasil pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. Iya, kita harus congratulate juga ya ke KPU sama Bawaslu. Selamat bekerja ya, semoga pemutakhiran data pemilih berlangsung akurat, akuntabel, dan datanya jujur. Soalnya milenial dan Gen Z sama netizen akan ngawasin. Betul, setuju.